Berarti lu dulunya Irian dong? Enggak, gue dulu Papua. Tapi lu nggak ada kepikiran buat cerai kan, Dudu? Hah? Yang katanya rumahnya mau dijual. Iya, bukan katanya emang bener mau dijual. Ngapain? Ginian, emprot. Belum. Memang lu atau apa sih Bedul? Doyan makan. Kali ini aku kedatangan teman sahabat lamaku, Bedu. Hai Niki. Lu kasih gue diajak di konten doyan makan. Lu nggak tahu temen lu udah segede gini. Iya, kalau bisa itu sih bisa berkembang. Orang kembang lama-lama terbang gua nih. Kayak balon di kapo dia apa? Kapo. Kadal, iya. oke dikip. Ya itulah yang di Turki kan. Kenapa kodian? Apa? Iya. Kapakodia, Capacodia, itulah pokoknya. Bedu, kok badan lu jadi gede banget, Bedu? Ya ini nih gua tuh juga tadi awalnya sempat lumayan turun loh. Gua dari 90 gua sempat nyentuh ke 80. Iya. Pas mau nyentuh ke 79 dia nggak mau disentuh, malah naik. Shoot. Langsung naik drastis. Naik lagi drastis, langsung sekarang udah 92, 93. Ya ampun, itu kenapa sebabnya, Bedu? Ya banyak faktor lah ya, di antaranya adalah faktor makan, pola hidup, ya kan, pola tidur, pola makan, sama pola baju. Pola baju udah mulai sempit, udah akhirnya. Nah, ini adalah makanan. Oh, ini dibuka sekarang nih? Buka sekarang lah, lo mau diliatin itu. Oh, dibuka dulu nih. Buka dulu dong, kamu mau makan sama kertas-kertasnya lu Bedu. Wah. Kok gue sambal hijau doang makanan gua? Enggak lah, enak aja lu. Tuh, lu lihat tuh sambal hijau doang. Tuh, masa gue dikasih makan sambal hijau doang sama Nikita? Enggak itu. Gimana lu? Itu sebelahnya. Oh, dibalik kali ya, dibalik ya. Oh iya benar. Nah, ini singkong doang. Lauknya. Mana? Ada. Lu masa ngajak ngejebak gua sini suruh makan daun singkong. Enggak, ada rendangnya. Pergi dia tuh. Tuh. Oh sini nih. Oh ini dia. Bisa aja bener. Mantep ya. Wah enak nih bidang. Sambil makan boleh ya? Sambil makan dong, sambil makan. Bedu. Ya nih kita. Sambil makan ya. Iya. Kesibukannya sekarang apa, Bedu? Makan. Lagi makan ditanya. Beneran Ya kesibukannya ngurus keluarga. Lu udah gak ada kerjaan sama sekali di TV emang? Masih bintang tamu masih ada. Ya kan, tapi kan bintang tamu kan nggak every day. Nggak every day ya? Maybe 1 week, two programs. Oh, bahasa Inggris Bedu. Yes. Habis gua nggak tahu orang Inggris. Bule. Bule iya, orang Jerman. Born in ya? Jerman, but half Spanish, half Italian. Iya. I know him. Iya, udah ketemu tadi udah ngobrol. Iya, udah talking. Tapi kan bukannya lu dulu eksis banget di TV, Bedu. Kenapa tiba-tiba nggak ada program di TV? Ya mungkin belum ada lagi kali, nanti ada waktunya nanti bakal ada lagi. Tapi lu masih mau kalau dapat program di TV, masih mau? Lah kan pekerjaan gue itu, maksud gue nggak mau, maksud gue udah pekerjaan. Emang lu duitnya udah banyak, nolak-nolakin program. Lu enak, usaha lu udah banyak. Mau nolak program juga enak, ada alasan. Gue nolak program besok nggak makan. Ini aja alhamdulillah di dunia YouTube bisa makan gue nih. Kalau enggak nunggu orang meninggal baru bisa makan nih. Bener. Flashback ke masa lalu. Coba ceritain awal mula mengawali karir sebagai komedian, Bedu. Dulu kan tergabung sama teman-teman kampus di UKM. Sama Nadi sama Denny. Di unit kesediaan mahasiswa. Di UNJ, IKIP Jakarta. Terus Bedu belum tergabung sama Cagur tuh. Waktu itu Cagur masih ada Narji, Denny sama Sabto. Nah, Sabto mengundurkan diri, akhirnya Narji sama Denny cari pengganti, ketemulah Bedu. Bergabunglah Bedu dengan Cagur. Cagur yang pada saat itu sudah terkenal di kalangan mahasiswa, tapi belum nasional lah, belum banyak orang yang tahu. Nah akhirnya diajak bergabung, ya udah kita mulai dari nol tuh, ngelawak
naik angkot kesana kemari, dibayar pakai nasi kotak, gambar tempel. Ya yang penting kita cari pengalaman. Akhirnya adalah audisi di TPI pada saat itu. Audisinya off air bukan on air. Jadi di audisi puluhan grup lawak ya untuk mencari 3 grup lawak anak-anak muda yang mungkin akan untuk menempel ngelaba. Pada saat itu ngelaba Patrio udah eksis. Udah lagi eksis banget lah. Akhirnya terpilihlah 3 grup, di antaranya grup Cagur. Grup Cagur diseleksi lagi, dipilih lagi, 3 grup itu dipilih lagi, diseleksi lagi. Akhirnya terpilihlah Cagur. Nah, Cagur terpilih, akhirnya dikontrak TV, TPI 13 episode, bagus. Akhirnya dikontrak seterusnya. Gitu. Itu awal mulanya. Tapi Cagur sekarang masih ada. Lu nggak mau? Cagur udah nggak ada. Kan Cagur nggak ada ya? Maksudnya Denny, Jadi masih ada. Wendy, Masih ada. programnya kan banyak. Menurut Narji gua, udah nggak ada. Narji kan udah kalau di Cagur juga Narji. iya, Narji juga. Tapi kan menurut gua, Bang Denny kan masih ada program. Lu nggak mau minta bantuan sama dia? Udah pernah. Udah pernah. Lagi di coba digodok. Maksudnya udah ngomong ayo Dan, kita bikin lagi. Ayo. Lagi disiapin. Ya tapi belum hasil. Lu udah nggak lucu kali ya? Denny juga udah banyak kebantu juga Denny. Sama Najwa juga pernah. Gitu kan. Kalau udah nggak lucu kan ya nggak tahu, mungkin kata orang dan kita. Bah kata lu barusan. Enggak, Mbak. Masih lucu. Ada momen yang nggak bisa dilupain nggak selama berkarir itu? Momen. Ya itu momen pasti keluarin. Pasti keluar dari Cagur. Lu? Ini pakai kan ya? Ambil, makan. Pakai nggak? Makan. Nggak, kalau nggak pakai gue pakai nih. Nggak maksudnya buat gua. Ini namanya perkedel. Perkedean. Kenapa maksudnya gimana lu dikeluarin? Lu Cagur. Perkedel Persatuan yang tidak ada. Kayak kecil, lu dong. Lu kayak pernah lihat aja lu. Orang badan lu yang gede begini, Iya gua sekarang kalau mau pipis nyari loh. pasti ciut lah yang di bawah. Karena udah ketutupan perut, jadi gua harus agak nunduk gitu, agak nyari gitu. Kalau mau buang air kecil. Nah, momen yang nggak dilupakan ya itu tadi ketika keluar dari Cagur. Dimana pada saat itu kan Cagur Lagi naik-naiknya. bukan satu-satunya harapan gua untuk punya pekerjaan. Menjadi tulang punggung gua lah. Gua juga tulang punggung keluarga pada saat itu kan. Harus kehilangan harapan ya gimana sih perasaan lu? Kenapa sih lu dikeluarin waktu itu? Ya dianggapnya gue nggak disiplin, padahal ternyata setelah gue cross check bertahun-tahun sama teman-teman ada faktor lain. Selain yang disiplin itu. Iya, faktor wanita ternyata. Kenapa wanita maksudnya? Jadi gini, udah gue sering ceritain nih semua teman-teman ya. Ya. Ini kalau apa gue ceritain lagi dulu dah. Kalau makan apa? Lu kegendutan bedul, lu napas aja ribet bener deh. Jadi gue dekat sama seseorang wanita itu yang deketin gue karena gue masih jomblo kan belum nggak punya pacar. Masih ganteng lah, badan masih kecil. Ya dulu almarhum aja Irawan aja deketin gue kan dulu kan. Jadi dulu gue pokoknya sempet nggak deket sama cewek. Nah ternyata cewek itu mau dinikahin sama orang yang berkuasa di lingkungan Cagur. Gue nggak tahu. Gue pikir dia kan sudah berkeluarga, nggak mungkin dong bakal sama cewek itu kan. Iya. Terus dan ternyata setelah gue konfrontasi sama teman-teman gue, iya betul, memang salah satu faktornya adalah itu. Jadi mereka teman-teman gue tuh nggak bisa berbuat apa-apa, gimana cari supaya berdua keluar dari Cagur. Ya mereka jadi kayak dimanfaatkan. Jadi teman-teman juga nggak bisa berbuat apa-apa, mereka juga takut kehilangan kan. Iya. Udahlah, baik mengorbankan gue mungkin. Sudah nggak apa-apa. Dan itu sudah termaafkan oleh gue nggak ada masalah sama teman-teman sekarang. Itu tahun berapa sih, Duk? 2001, 2002 deh. Tapi kan habis itu kan lu kan 2003. ini jalan sendiri, sukses. Ya, tapi kan beberapa tahun gue jobless di kita. Gue masih kesana kemari naik angkot, naik bis lagi. Dari ulang lagi dari awal. Orang udah kenal Bedu. Orang nanya, Mas Bedu ya? Lah kok naik Kopaja, bisnya mobilnya mana? Nanya kayak gitu. Oh, ya ampun. Karena mobilnya udah dijual, karena waktu itu mobil kita bagi 3. Karena lu keluar gitu ya, jadi harus dibagi 3 ya mobil. Itu mobil operasional. Nah,
Bedu, background hidup Bedu itu gimana sih sampai ngebentuk karakter Bedu yang kayak sekarang? Background hidup. Aku dibesarkan dari keluarga yang tidak mampu. Ya, kasusnya orang tua pas-pasan lah keadaannya kan. Nah, aku tuh udah mulai dari kecil tuh gak dikasih penggambaran kasih uang jajan. Kadang-kadang uang jajan itu dapat dari temen. Gara-gara bantuin ngerjain PR temen, kasih contek pas ulangan. Wah, pada suatu saat pulang dari sekolah bawa minuman. Dulu minumannya soft drink lah yang warna merah. Gak gua sebut ya, namanya tau lah soft drink warna merah rasa strawberry, temennya lama temennya. Anjir. Tapi gua gak sebut ya, kan? Iya. Pulang-pulang bawa kak, emak gua nanya, beli dari mana tuh duitnya tuh? Kamu nyolong ya? Enggak, harus dapat dari temen dikasih. Kemarin PR-nya har temen nih, har kerjain PR-nya, terus tadi ulangan har kasih contekan gitu. Gua dulu dipanggilnya har, karena nama gua Harap Du. Jadi nyokap gua panggilnya har gitu. Oh, dari situ SMP, SMA, STM gua ngerjain tugas gambar kuliah, gambar teknik, dapat duit dari situ lah. Sampai akhirnya kuliah pun juga masuknya gratis karena beasiswa PMDK juga. Dapat beasiswa Super Semar, sama masuknya tuh nggak pakai tes lewat PMDK. Jadi udah alhamdulillah selama sekolah ya nggak pernah ngerepotin orang tua lah biaya sekolah gitu. Karena beasiswa, berarti lu termasuk salah satu anak yang pinter dong, Bedu? Iya, karena kan buat PMDK itu kan harus ranking 1 terus di SMA-nya kan, STM-nya. Alhamdulillah gue ranking 1 terus. Makanya bisa masuk UNJ tanpa tes, tanpa UMPTN gitu. Karena ada orang jalur tes kan, ada orang jalur PMDK. Jadi PMDK tuh penerimaan mahasiswa dikarenakan kasihan. Sian ya tuh orang tuh. Oh, jadi Bedu dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu. Gitu. Nah, Bedu, persaingan di dunia entertainment ini atau komedi semakin ketat ya? Ketat banget kayak channel lu tuh, gue liat ketat. Kayak channel lagi gua kan. Nah, Bedu punya plan jalan lain nggak kalau seandainya udah kalah pamor sama pendatang baru? Paling terjun di politik. Oh, lu mau? Iya. Emang ada partai yang udah bidik-bidik? Udah. Dulu kan udah tergabung dalam sebuah partai. Oh, lu partai apa? Partai Grosir. Serius, Bedu? Ada. Hah? Gua nggak mau sebutin partainya karena partainya belum ngasih mahar ke gua. Oh iya. Jadi promosiin partainya. Iya. Duitnya dulu baru gua sebutin namanya. Iya. Oh, lu udah dibidik gitu? Udah. Oh, apa? Lu DPR RI? Provinsi aja. Provinsi. Berarti lo nanti pindah dong kalau lo kepilih? Enggak, kan gua kebetulan domisili kan Tangsel gue. Oh, lo emang provinsi Provinsi Banten. Nanti dapil gua Tangsel. Oh, berarti lo di Tangsel aja? Di Tangsel. Oh, kenapa lo nggak mau masuk DPR RI? Satu, gue ingin mencoba dari yang paling mudah, dekat dengan dekat. Wilayah yang gue bisa lihat, yang gue bisa jangkau. Kalau DPR RI kan wilayahnya lebih luas. Kita kenali dulu daerah kita, lingkungan kita, kemudian baru kita berusaha untuk mengenal lebih luas lagi, lebih global lagi. Lebih efektif kalau menurut gue. Kayak orang bener ya lu kalau ngomong gitu ya. Orang nyakanya gue gak bener dulu nih, katanya gue kapan dapat kesempatan buat kelihatan orang bener gitu loh. Orang nyakanya gue gak bener, bercanda gitu loh. Itulah yang repot jadi Bedu tuh gitu. Nah, orang gak pernah percaya kalau gue tuh bisa bener. Nggak, gue percaya. Gue percaya banget. Pengaruh pandemi terhadap karir Bedu. Pandemi ini hampir 3 tahun, Bedu. Alhamdulillah. Ini yang membuat lu bengkak badan lo. Alhamdulillah satu mobil Mercy hilang. Terus? Anak mau pindah sekolah yang lebih murah, sama yang lebih bagus tentunya. Iya. Kadang-kadang mahal belum tentu bagus. Iya. Ternyata ada yang murah tapi bagus, nah itu yang gue pilih. Gitu. Itu karena faktor keuangan juga? Faktor keuangan. Memang lu jatuh apa sih Bedu sampai lu jual mobil Mercy? Lu denger juga mau jual rumah, anak dipindahin sekolah. Iya. Jatuh apa sih Bedu? Sebenarnya sih gak jatuh-jatuh amat, cuman kejedot aja di kepala gue puyeng. Banyak pengeluaran, ini itu gitu. Iya, karena nggak ada pemasukan ya. Keluarin belum, kapan gue masukin ya nih gue.
Tapi bukannya lu ikut pemerintahan kayak waktu itu kalau nggak salah lu ikut Taufik Hidayat gitu-gitu. Taufik Hidayat ya? Kenapa sih lu kenal aku ngomong gitu? Ya enggak, gue cuma mau kasih tahu lu, bukannya lu ikut-ikut mereka. Ya kalau gue ngomong Taufik Hidayat ketawain gitu ya? Ya enggak, Oh, gue iya. kan ngefans sama dia. Iya ya. Pernah main bola bareng ya kalau nggak salah ya? Bukan bola dong, emang dia main bola? Kan dia main bola juga sama Dia kan gua. bulu tangkis. Walaupun dia bulu tangkis, tapi dia main bolanya juga jago. Hobi dia. Kan kita punya komando dulu. Iya, iya. Jadi dulu pendiri komando tuh ya. Komando tuh adalah komedian, musisi dan mantan atlet Indonesia. Ya. Nah, ketuanya dulu Taufik Hidayat. Ya. Wakilnya Bang Komeng. Nah, gue sekjennya. Ya itu kemana? Masih ada? Nah, kebetulan sekarang gue udah nggak aktif. Kenapa? Nggak Gara-gara tahu. pandemi juga? Gara-gara pandemi? Bukan, karena saya sibuk waktu itu. Wah, lo itu sibuk itu lo. Waktu itu kan sibuk. Sibuknya kan bukan banyak pokoknya. Itu kan sebelum pandemi kan? Pas pandemi masih ada nggak? Mungkin karena pandemi kan susah nggak boleh olahraga kan, nggak boleh pakai lapangan bola jadi nggak boleh olahraga. Justru itu yang bikin vakum pas pandemi olahraganya. Sekarang masih suka ketemu sama komunitas itu? Jarang, udah jarang ketemu sekarang. Jarang komunikasi juga. Musuhan? Nggak musuhan, baik-baik aja. Ya terus kenapa jarang komunikasi? Ya mungkin belum ada program bareng, belum ada kerjaan bareng mungkin. Tunggu aja untuk mudah-mudahan nanti Taufik undang lah. Ketawa-tawa sih. Nah, Bedu, Kita. tanggapan Bedu soal orang yang saat ini gampang banget tenar viral lalu diundang di mana-mana tuh gimana tanggapan Bedu? Nggak apa-apa, itu rezeki dia di kita. Yang penting ganggu orang lain. Tapi mudah-mudahan orang yang viral itu bisa memberikan pengaruh positif buat bangsa kita. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau viral membawa pengaruh buruk bagi bangsa kita, itu gue nggak suka. Tapi kalau dia viral memberikan efek yang positif bagi bangsa kita, gue dukung. Gitu. Ya, cukup bijaksana ya komentarnya Bedu. Karena kalau viral karena faktor yang negatif ya buat apa kita dukung? Benar. Bedu, kan dari tadi gua nanyain lu dari orang yang kurang mampu dulunya segala macem kan dikeluarin dari Canggur. Pernah nggak berada di titik terendah? Pernah nggak? Sering. Kok malah sering? Ya kan hidup gua kan kayak bursa efek, fluktuatif. Kadang naik, kadang turun gitu. Jadi kalau bicara masa titik terendah, banyak titik terendah. Kadang naik, kadang turun, naik lagi turun lagi. Seberapa sering itu titik terendah itu datang ke hidup lu seberapa sering? Ya karena gue yakin karena kalau kita orang beriman pasti dikasih ujian. Jangan aku kamu beriman kalau kamu belum pernah mendapatkan ujian. Nah, karena sering dapat ujian, gue yakin mudah-mudahan lah gue sudah menjadi orang beriman. Karena banyak ujian dalam hidup gue, gitu. Paling parah ujiannya apa, Bedu? Paling parah? Paling parah tuh ujian bahasa Inggris tuh gue nggak bisa. Ujian matematika. Serius ih? Matematika kehidupan. Gue tahu kan bagaimana matematika kehidupan tuh kadang-kadang plan kita A, tiba-tiba Tuhan berkehendak lain. B, ya kan sudah kita hitung, sudah kita rumuskan begini, ternyata Tuhan masih berkehendak lain. Dan itu ujian kehidupannya itu. Perhitungan kita tidak pernah tepat dengan apa yang menjadi keputusan sang pencipta, creator, sang kreator, gitu kan. Nah akhirnya ya udah kita jalanin aja, gue nikmatin aja hidup gue. Karena memang mungkin terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan kan. Buat gue harus punya ini, gue harus punya ini, gue harus begini, gue harus begini. Tapi ternyata gue belum sempet dapat itu loh. Baru sampai titik yang menurut gue titik ini belum seperti yang gue planning kan, bukan planning kan, seperti yang gue harapkan, masih belum gitu kan. Baru mau naik Turun lagi. ke bawah. Ini bener-bener kayak hidup gue tuh kayak ya harus benar-benar tough lah gitu, harus kuat gitu. Jadi belum sempat sampai titik tertinggi, ditaruh lagi titik terendah. Belum sempat sampai titik tertinggi, ditaruh lagi titik terendah. Nantinya belum sampai puncak, gue kepleset lagi. Belum sampai puncak, gue kepleset lagi. Kenapa itu kendalanya? Ya mungkin gue jalannya nggak pernah hati-hati. Ya artinya gue, karena gue terlalu ya mungkin gue tipe orang yang berserah diri ya, gue pasrah aja sih, gak apa-apa. Mikir gak, apa yang gue dapat sekarang, gue anggap ini adalah sebuah anugerah. Jadi gini, dulu mungkin gue pengen punya sesuatu yang wah, yang megah, yang mewah gitu. Dulu Fatimah pernah cerita tuh, Fatimah tahu kan anak Siapa?
anaknya Rasulullah. Oh, oke. Siti Fatimah ya. Iya, Siti Fatimah. Itunya Nabi Muhammad. anaknya Nabi Muhammad. Istrinya sahabat Rasulullah, istrinya Ali. Iya. Fatimah kan. Itu dia pengen banget punya perhiasan, punya kalung. Ya kan? Pengen banget punya kalung gitu kan. Pengen kayak wanita-wanita lain tuh punya kalung, dia punya emas aja nggak punya, perhiasan nggak punya, pengen punya perhiasan, pengen punya kalung. Oke. Terus waktu itu abis itu Rasulullah ambil ke sumur, ditimba, diambil, nih dipakai, terus Rasulullah bilang, kamu baru saja mengurangi kenikmatan kamu di akhirat. Jadi artinya bahwa apa yang kita punya ini di dunia ini, kemewahan ini nanti akan mengurangi kenikmatan kita nanti di akhirat. Jadi lebih baik miskin gitu. Enggak juga. Jadi biar di akhiratnya ada Enggak tabungan. juga. Kan kita kan doanya. Jadi gimana? Kan kita doanya bahagia dunia akhirat. Enggak, bukan berarti belum Nah, baik tapi yang miskin. lu ceritain tentang Siti Fatimah, dia dapat kalung, akhirnya dia bilang katanya Rasulullah, Iya. kamu mah Mengurangi kenikmatan di akhirat. mengurangi kenikmatan di akhirat, mendingan miskin dong. Enggak, bukan begitu berarti penafsirnya enggak gitu. Tolong kalau ada yang salah dari apa yang saya ceritakan tolong dimaklumi ya, karena saya bukan ustadz juga. Saya hanya mengutip cita-cita yang saya pernah dengar dan saya pernah lihat. Gitu kan. Jadi takutnya salah kesana itu gua bener banget gitu, gua juga belum bener gitu kan. Nggak, maksudnya gini nih kita. Kadang-kadang kan Allah juga bilang janganlah pernah kamu cemburu atau iri dengan apa yang aku karuniakan kepada hambaku yang lain. Oh. Jadi kalau misalnya gue ngeliat teman-teman gue sukses, teman-teman gue kaya, nggak boleh gue cemburu, gue nggak boleh iri. Nggak, berarti garis besarnya lu nggak boleh iri. Nggak boleh, karena setiap orang udah punya garis kehidupan masing-masing. Iya. Berarti lu dulunya irian dong. Enggak, gue dulu Papua. Kalau irian udah nggak boleh, sekarang Papua. Iya karena kan. Ya karena kan lu bilang tadi. Irian nggak boleh, Papua. Nah. Kenapa dulu penyebutan irian nggak boleh? Kenapa? Dia di Papua, karena Si Bedu nggak sengosan lu Bedu. Makan doang dia nggak sengosan. gimana gue cari makan ya? Udah makan aja gue ngos-ngosan, gimana gue cari makannya coba? Betapa beratnya hidup gue nih kita, coba bayangin nih. Makanya lu mau kasih obat kurus buat gue kan? Biar gue nggak berat hidupnya. Iya, nih kita sih biar lu siapa tahu abis lu kurus rezeki lu ada lagi. Amin. Mungkin salah satunya karena gue terlalu gebuk Mungkin ya. karena lu terlalu gemuk, lu juga dia ngomong aja ngambil napasnya tuh panjang. Iya, benar. Habis gue mau ngambil cucian belum kering kan. Gue ambil napas dulu dah. Tapi mau ya. Makanya lu kalau makan jangan baca bismillah supaya makan lu dibantu sama setan. Ntar lu habisin dong. Nggak jadi Makanan daging, gue. lu jadi daging, lu kebanyakan doanya sih. Iya, benar. Kan baca bismillah itu kan sebagai bentuk syukur kita. Iya. Dikasih rezeki. Iya. Bukan supaya nggak dimakan barang setan, bukan. Kadang kita juga kadang-kadang suka makan makanan setan ya kan, minuman setan kita makan, kita minum. Nah, aduh kan jadi lupa deh, dia mah kebanyakan bercanda. Bedu, ada nggak komedian yang paling Bedu nggak suka? Nggak ada lah. Kita nggak boleh. Bedu cari aman. Kita nggak boleh nggak suka tanpa alasan. Iya harus ada alasan. Iya, makanya. Ya siapa kira-kira? Makanya gue nggak ada yang gue nggak suka. Tapi kalau karakter, gue nggak suka sama komedian yang sok pintar. Kayak apa? Kayak apa? Gua. Sebenarnya gue nggak suka sama diri gue sendiri. Oh, kayak kan banyak komedian muda nih, Iya. tentang baru yang lagi menghiasi Iya. layar kaca nih. Bener. Dengan mudahnya mereka mengkritik. Iya, menurut Bedu gimana itu mereka? Bagus sih, jadi harapan yang di mana. Memang kita di negara ini butuh masukan-masukan. Nah, masukan itu kadang-kadang muncul bisa dari siapa aja kan, bisa dari politisi, budayawan, sejarawan, komedian, ya kan. Bisa aja dari mana aja. Cuma kita perlu dalam mengkritik sebuah kebijakan perlu juga riset juga dulu gitu. Kadang-kadang kita main hajar aja anak-anak sekarang tuh, nggak tahu yang dibicarakan tuh sebenarnya apa gitu. Yang ngomong itu apa gitu. Mereka tahu nggak gitu. Yang sebenarnya kalian kritik tuh tepat nggak jatuhnya kritikan gitu. Khawatirnya tanpa data mengkritiknya gitu. Oh, berarti ini jatuh ke Kiki Saputri. Enggak. Si bego. Gua kan nggak nyebut orang.
Kalau Kiki kan memang, Iya. Kiki kan jatuhnya bukan kritik, dia kan roasting. Oh, Dia lebih roasting. kepada, dia Roasting. melihat datanya ada di depan dia ya. Kalau ketika yang depan dia mengiyakan mau tahu, itu berarti datanya sudah valid. Oke. Gitu. Ya kan gue cuma sebut nama aja. Lu nggak usah jangan gua ke tempat orang lain, nggak usah. Gua kan nyebut personal. Kiki juga kan junior gua juga, nggak ada masalah. Iya. Kiki kalau Kiki mah keren, Kiki keren. Iya, Kiki mah. Kan dia kan roasting. Bedu, hal yang paling Bedu paling benci di dunia ini selain diri sendiri. Gue satu benci kemunafikan, Ah. gue benci kezaliman, ketidakadilan, dan keserakahan. Oh, itu yang paling lu benci tuh. Itu. Lu pernah dapat ketidakadilan, Ya. ya kan? Lu pernah dapat kemunafikan. Terus ada apa lagi? Kezoliman. Semua lu udah dapetin ya Bedu ya. Apa yang belum lu dapetin? Sebenarnya sih gue udah dapet semua. Gue bersyukur sama yang apa yang gue udah dapetin di hidup ini. Cuma gue suka malu kalau mau minta lebih tuh, gue suka malu. Ya Allah, saya pengen ini, aduh tapi Allah udah kasih banyak. Sementara gue belum melakukan yang banyak buat Tuhan gue. Gue belum benar hidup gue, tapi gue masih mau minta lebih. Itu yang gue malu. Makanya kadang-kadang, udahlah, gue cuman bisa diem aja, gitu kan. Gue cuman berusaha menjalankan yang terbaik aja dalam hidup gue. Pokoknya, do the best. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Jangan pernah menyakiti hati orang lain. Kalau gue ya, kalau lu kan terserah, gue tahu. Enggak, gue tahu lu tuh karena lu tuh nggak mungkin nyinggung orang lain kalau orang lain tuh nggak nyinggung lu dulu. Gue tuh tahu lu. Gitu. Makanya gue kadang-kadang kalau ketika orang menilai lu tuh sesuatu yang negatif tentang lu, gue lebih tahu lu lah. Karena gue lebih kenal lu dulu gitu kan. Dan gue tahu siapa lu. Dalamnya tuh gue tahu seperti apa lu. Jadi gue kadang-kadang suka nggak setuju kalau orang-orang bilang nih kita gitu. Tapi gue nggak. Karena gue tahu lu lah. Gitu. Nah, kalau gue itu, jadi gue kadang-kadang suka malu nih kita mau minta lebih tuh. Sementara gue masih belum bisa memberikan yang terbaik buat hidup gue, buat keluarga gue gitu. Tapi lu nggak ada kepikiran buat cerai kan, Bedu? Hah? Maksud gue belum apa tuh? Nggak ada kan, Bedu? Ini Tuh ayam. Ada nggak? Celak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Nah, dia minum aja ribet kalian. Nggak ada nih kita. Nggak ada kan? Nggak ada. Tetep kan, walaupun seberat apapun ujian hidup lo, tetep Kan gue bilang, keluarga harus dipertahanin kan? nih, kita mah pengennya kawin sama si A, tapi sama Allah dikasihnya B. Ya kan? Kita pengen dapetin si B, dikasihnya si C. Yang gua kasih itu yang gua terima. Itu yang gua jalanin sampai sejauh mana gua berhasil menjalani. Karena apa? Kadang-kadang kita dikirim seseorang untuk mungkin bisa jadi belajar sabar. Atau bisa jadi kita belajar dari orang tersebut. Atau sebaliknya. Ya kan? Kita bisa memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Atau kita bisa diambil jadi pelajaran oleh orang tersebut. Jadi sama-sama belajar lah. Misalkan kita dikirim orang yang nggak tepat, kita mintanya kok bukan yang Jadi ini. menurut lo istri lo yang Bukan. Maksud gue ya lo apa inti dari omongan lo itu? misalkan ini buat semuanya ya, buat semua Iya. pasangan. Ketika merasa kok gue dapet jodoh gue yang kayak gini sih, jangan kalian bilang itu bukan jodoh kalian, bukan. Terima yang kalian sudah ditakdirkan untuk kalian. Berarti bini lo bukan jodoh lo? Maksudnya gue bukan. Gua celekin pernah kenal juga nih. Ya apa? Gini loh. Pas ini kita mah. Maksud gua gini ini kita. Kan gua nanya, Bedu, Iya. kira-kira lo akan ada perceraian nggak di keluarga lo? Makanya nggak akan mungkin lah gua pengen perceraian. Maksudnya gua nggak mungkin pengen cerai gitu loh. Kenapa? Ya karena ya gua nerima pasangan gua. Ya berarti pasangan lo ini sebetulnya bukan yang lo Maksud mau. gua gua terima pasangan gua. Bukan dia pasangan, bukan yang gua mau. Kalau seandainya terlintas Tadi sama- kan lo cerita. Tadi kan lo cerita bilang Allah itu mengirimkan kadang-kadang bukan yang kita mau. Iya. Ya, berarti kan sebenarnya
istri yang sekarang ini bukan yang lu mau kan? Yang gua mau, orang gua lamar kok. Tadi lu bilang. Bukan gua mau bilang contoh. Tuh, ada orang aja kan. Alhamdulillah selamat gua. Tapi lu sayang banget sama bini lu nggak? Sayang lah. Oh, jadi lu sayang banget sama bini lu Ini kan sekarang? sayang. Terus sayang apa? Ya sayang pasangan sama pasangannya. Cuman sebatas itu aja? Kok sudah pakai kata cuman, kesannya jadi nggak ada harganya kalau pakai kata cuman. Ntar orang bilang 1,5 miliar, cuma 50 juta. Nah, kata cuman itu yang menjadi. Lu sayang banget berarti? Iya sayang banget, iya. Pernah berantem nggak? Sering. Jangan cuma rumah tangga aja dong sering berantem. Iya. Terus sering apa? Apalagi kan pandemi kemarin kan lumayan tuh, gua aja 2 tahun lebih di rumah aja. Ya sih, kayak cuaca lah. Biasanya apa yang diberantemin biasanya? Ya, kadang-kadang hal yang berulang yang kita lupa, nggak usah dibahas lagi. Contohnya nggak usah, udah. Lama-lama ngebahas buat tangga nih. Tapi rumah tangga lu baik-baik aja kan, Du? Baik-baik aja nih kita. Dia mah nggak percaya sama gue sih. Oke, bicara soal tempat tinggal, ya. Terinspirasi dari manakah bikin rumah ala American style senilai 10 miliar? Nggak 10 miliar sih. Berapa? Nilainya hampir 10 miliar, tapi nggak nyampe 10 miliar. Ya 7 miliar doang. Yang katanya rumahnya mau dijual. Iya, bukan katanya, emang bener mau dijual. Nggak pindah. Kemana? Mau pindah kemana lo? Itu kan rumah udah enak banget, udah. Enak, nggak pindah, beli rumah. Terus sisanya tabung, jaga-jaga. Oh, buat itu. Kalau kan syuting. Udah makan. Udah kalau mau tutup aja, Du. Enggak. Nggak. Kalau masih banyak kan belum habis. Itu terinspirasi dari mana, Du, bikin rumah itu, Du? Itu istri yang desain. Oh, istri Maksudnya yang pengen desain seperti itu istri. Terus mau dijual itu nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa, kita sepakat sama istri kok. Udah sepakat, mau dijual. Itu jadi kalau buat kalian yang cari rumah-rumah style ala-ala Amerika ya di Cirende. Nah, Itu 5 menit ke Pondok Indah. 5 menit ke Pondok Indah, 10 menit ke Gandaria. 10 menit ke Gandaria, 5 detik ke toilet. 5 detik ke Nih, Bedu lagi mau jual rumah. Berapa, Du? Pasnya? Ya pasnya kan gua buka 6. Ya pasnya ya ngobrol lah kita, ngobrol. Tadi 7M, kok turun jadi 6? Ya biar aku cepet. Biar cepet laku. Jangan, rumahnya Bedu bagus banget, luas halamannya. 7M ya dijual ya, Du ya. Mudah-mudahan kita kan punya relasi orang-orang kaya banget Ya. tuh. Amin. Perkenalin lu ambil apa? Enggak, gua udah. Apa? Udah lu makan aja. Hal apa yang membuat Bedu dan istri hal apa yang membuat spesial istri di mata Bedu? Istri tuh masakannya enak. Dia juga pintar ngurus rumah. Pintar ngurus suami. Pintar ngurus keuangan. Pintar ngurusin badan. Pokoknya banyak kelebihannya nih. Nah, belum. Enggak gitu. Ya nggak apa-apa, gue kan Kok pendengar. lu bilang nggak kayak yang itu? Gue kan mendengarkan. Ya kalau percaya yakin, wow, ya gitu dong. Iya, iya. Iya, maksud gue ya buktinya rumah tangga lo aja nggak pernah kecium 13 tahun gua media. Iya, berarti kan baik-baik aja. Alhamdulillah. Ngomongin soal nasi Padang. Nah, ini ngomongin ini aja dah, cakep. Ya, pilih tim pakai tangan atau pakai sendok? Ke tangan dong. Pakai tangan. Karena nikmatnya sana. Bisa dijilat-jilat ya? Buat jilat. Diisep-isep. Bisa. Dimasuk-masukin jarinya. Terakhir kapan lo berhubungan? Terakhir kapan Bedu ngisep? Nggak pernah diisep itu mah. Ditiup. Tapi kayaknya kalau Bedu kalau lagi stres gini, berarti lu mengganggu ini lu nggak? Ini nggak apa-apa nih, gua makan. Iya nggak apa-apa. Mengganggu seksualitas stability lu nggak? Oh. Mengaruh ya? Orang kan kalau lagi banyak pikiran kan sulit konsentrasi untuk berhubungan seks itu kan Fokus. control of mind. Iya. Ya kan? Orang bisa keluar cepat karena dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Tidak bisa kontrol pikirannya. Orang nggak keluar karena pikirannya juga nggak kontrol. Jadi seks itu adalah bukan hanya kegiatan fisik tapi kegiatan otak. Kalau otak kita lagi nggak bekerja dengan baik, sulit kita untuk berhubungan seks, bahkan dengan pasangan yang kita cintai sekalipun. Susah bangun. Susah bangun, karena habis begadang semalam.
Nonton bola. Oke. Berarti kalau kayak bedug ini seminggu bisa berapa kali? Ngapain? Ginian, emprot. Belum. Muncrat anjir. Maaf, Bob. Pas lu ngomong ngemprot ya muncrat lah, cerot. Seminggu berapa kali, bedug? Seminggu. Kayaknya sebulan sekali. Enggak, kadang seminggu bisa 3 kali gue. Masa? Kadang seminggu bisa, kadang sebulan bisa enggak gitu. Iya. Jadi itu hubungan seks gue juga kadang-kadang nggak teratur. Tergantung apa yang dipakai sama bini gue. Oh. Kalau bini gue pakai baju tidur berarti ngajak tidur. Kalau bini gue pakai baju perang ngajak perang. Tapi penting tahu, Penting memang hubungan seks dalam rumah tangga itu penting. ngilangin stres tahu, stress Loh, relief namanya. Iya, release. Stress release. Stress release. Jadi memang untuk melepas stres. Jadi berhubungan seks itu juga ada caranya juga, nggak asal buka celana masukin barang sekolah. Gimana kalau Bukan, maksud gua ada istilahnya, ada ritualnya lah, ada ya kalau bedug ada tahapan-tahapannya. ya, nggak kalau bisa- bedug ngapain kalau nggak bisa misalkan itu lagi di dapur diplorin celananya terus kita pakai, itu nggak gitu juga gitu loh. maksud gua. Oh. Jadi seks itu kan berasal dari kata S-E-K-S kan. Enggak dong, S-E-X. Kalau bahasa itu seks itu kelamin, bahasa Inggris tuh seks kelamin gitu dia kan. Oh, terus kalau seks gimana? Seks bahasa Indonesia kan S-E-K-S. Seks itu kan ada S-nya itu adalah sempat. Oh iya. Kalau nggak sempat kita nggak mungkin bisa berhubungan. Iya. Kayaknya harus enak. Oh, oke. Kalau hubungan seks nggak enak itu nggak bisa dinamain hubungan seks, itu bisa jadi perkosaan namanya. Oke. Bukan sebuah hubungan kan? Iya. Kak, Kayaknya harus kena. kena kemana? Ya kena ke situ. Harus kena. Ya kan? Kena, istilahnya kena di pusat, mungkin kalau cewek rangsangannya, di pusat rangsangan, cowok juga harus bisa kena di hatinya, kena di secara fisik juga kena. ketinya. Iya, semuanya kena lah. Endul. Jadi harus sempat, enak dan kena. Nah, S-nya? esnya harus setelah itu bugar, seger gitu. Jadi ada proses, ada output. Ketika melakukan seks tidak ada outputnya, itu bukan hubungan seks. Oke. Gitu. Jadi seks itu bahkan artinya seks itu adalah berguna gitu kan. Buat pasangan suami istri itu seks harus menjadi hal-hal yang berguna dalam kehidupan rumah tangganya dia. Itu maksud gue. Jadi karena seks itu kan melepaskan yang namanya hormon testosteron ya, kebahagiaan. Ya. Ya kan, kadang-kadang orang melepas kebahagiaan dengan berbagai cara. Ada dengan bahkan hobinya main bola apa gitu kan. Nah, salah satunya adalah dengan hubungan seks, itu juga bisa melepaskan hormon testosteron. Berarti lu nggak terlepas dong hormon testosteron lu. Kenapa? Karena lu nggak bugar. Karena kan gue belum berhubungan seks nih hari ini. Udah berapa lama lu? Baru seminggu. Oh, berarti lu oke lah. Kumpulin dulu biar kalau keluar. Lu pakai apa? Kalau berhubungan seks itu pakai itu lo atau pakai alat bantu? Pakai alat enggak. Enggak. Langsung aja gue. Oh, punya lu gede, Du. Hah? Yang penting bini gue sih selama ini teriak. Teriak mungkin lu gampar kan. Lu tindih kan. Kalau selama dia teriak berarti cukup lah, enough lah. Oke, jawab cepat ya, Bedu. Ya, Komedian atau pembisnis? pebisnis Kenapa mau jadi komedian? Hah? Karena komedian udah, pebisnis yang belum. Oh iya, benar. Banyak usaha atau banyak anak? Banyak usaha, Oke. Banyak mobil atau banyak rumah? banyak rumah. Cewek kaya tapi jelek atau cantik tapi miskin? Susah banget tuh. Banyak cewek kaya, Tapi jelek, cewek cantik. tapi miskin. Gue cewek cantik tapi miskin. Biar gue bekerja Cie, untuk membuat dia kaya. Sosokan. Nah, kalau udah mau segini kayaknya cewek jelek miskin, cewek jelek kaya apa bener? Sosokan. Bedulu aja udah ngos-ngosan. Mendingan cewek jelek tapi kaya deh. Ya udah mau segini mah. Iya. Ya udah, Oke, pinjem duit atau minjemin duit? minjemin duit lah. Kenapa? Kalau kita pinjam duit, gue bingung ngomongnya. Oh, duit lu banyak dipinjam orang? Alhamdulillah banyak. Dibalikin nggak? Banyak yang belum. Tapi lu nggak mau nagih? Udah sering. Tapi Udah capek.
Biarkanlah kalau sudah ditagih, yang penting kita udah nagih. Iya. Paling banyak lo minjemin uang berapa? Sampai sekarang susah ditagih berapa? Gue pernah ada 75 juta, 100 juta. Udah balik semua tuh? Ya, Kenapa lo nggak minta? udah diminta nih, kita gue bilang udah diminta. Apa ini artis juga atau Bukan orang biasa. orang biasa? Oke. Banyak hujatan atau banyak pujian? Banyak hujatan dah. Kenapa emang? Karena pujian bahaya. Banyak orang yang jatuh karena pujian. Tapi banyak orang yang bangkit karena hujatan. Filosofinya si Bedu ya. Nih anggota calon dewan. Atas atau bawah? Apanya tuh? Bawah. Bawah. Karena kenapa lo milih bawah? Bawah kita bisa menjadi base, fondasi, landasan yang kuat buat orang-orang yang berdiri di atas kita. Ah, keren. Di dalam atau di luar? Di dalam. Kenapa? Di luar mendung. Pakai nafsu atau pakai cinta, Bedu? Pakai cinta dong. Pakai cinta. Dibukain atau buka sendiri? Dibukain. Kenapa? Enak kayaknya diperkosa tuh enak. Diperkosa enak. Emang lu pernah dibukain? Bukan, gitu? maksudnya kalau dilayani itu enak gitu. Kalau dilayani itu enak. Oke, di depan atau di belakang? Depan. Depan. Kenapa lu nggak cobain belakang? Belakang kan buat masuk mobil. Samping. Belakang tuh enggak lah. Karena buat gua nanti takutnya kita keterbelakangan. Dijambak atau dicekek? Dijambak. Oke, di perut atau di muka? Kuping dia masuk. Di perut. Kenapa? Kasian lah wajah cantik dikotor-kotorin gitu. Oke, durasi lama tapi nggak enak atau durasi cepet tapi enak? Kayaknya Bedu yang cepet deh. Iya, cepet tapi enak. Iya. Dari mana lu tahu cepet itu tapi enak? Dari mana lu tahu? Kalau buat hubungan seks itu bukan berapa lama kita bisa bertahan, tapi kualitasnya. Orang kadang-kadang di taksi aja bisa jadi hubungan seks, ya kan? Di taksi justru yang di saat yang apa namanya yang memacu adrenalin itu yang luar biasa. Kan nggak mungkin lama dong. Misalkan lu lagi panjat tebing berhubungan seks kan nggak mungkin lama. Ya. Harus buru-buru kan? Iya. Nah itu kan enak. Oke. Misalkan lu di jet coaster berhubungan seks. Nah. Muncrat. Ada orang bilang itu apa nih? Nah, lampu mati atau lampu nyala? Mati. Kenapa? Gua ngapain dia mau muka gua? Berambut atau polosan? Apa? Berambut atau polosan? Berambut lah. Segondrong apa? Jangan kodong tuh. Menghalangi jalan masuk. Lu bayangin aja kalau hutan harus kita bangun dulu supaya kita bisa masuk kan? Iya. Karena- Oke, dominan atau enggak, Bedu? Enggak. Enggak, kenapa? Gue kan orangnya demokratis. Walaupun gue seorang laki-laki, tapi gue tetap ingin memberikan kesempatan orang lain untuk mendominasi jalannya pertandingan. Iya. Bedu, thank you loh. Bedu, Iya, udah perut tuh kenceng banget tuh. Ya kenceng lah. Ntar gua kasih Nikita Slim nih, lo lihat ya. Nikita Slim ya. 1 bulan ya. Dari tanggal penayangan nanti aku pakai Nikita Iya, Slim. lu lihat. 1 bulan, nanti diundang lagi gak 1 bulan? Iya, gua undang lagi. Bener ya? Iya. Kalau lu sampai bisa turunin Iya. berat badan lu 10 kilo, gua kontrak lu. Bener? Iya. Serius? Bener, serius. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Dapat kontrak. Nah kalau ini gue udah motivasinya jadinya gue. Iya, gua kontrak lu jadi brand ambassador Nikita Slim. Yes, bener. Iyalah. Alhamdulillah ya Allah dapat rezeki. Ya. Sebulan ya, Du? Kontraknya sebulan. Bukan. Enggak ini nih. Oh iya. Sebulan lu Sip. minum, gua kasih 3. Gua buktiin. 3 botol. Ada motivasinya gue nih. Nah. Ya pakai Nikita Slim 1 bulan turun 10 kilo. Nah, coba ya. Ya sekarang berat gue 90. Iya, nanti lu minum 93. Lu timbang dulu berat badan lu. Oke, lu buktiin minum sekarang lu pertama kali. 93 harus gambar nih, ambil gambar dulu nih. Iya. Gue ditimbang 93, nanti besok jadi kelihatan, jelas, ada buktinya. Iya, bener. Oke. Bro, thank you lo udah mampir ke rumah Sama-sama aku nih kita di Bedu. bisa nih. Makasih Iya. ya, mohon maaf nih. Aku datang tapi ngerepotin makan nasi Padang. Enggak dong, Bedu. Ya Allah. Jangan gitu. Oke deh kalau begitu. Sampai ketemu lagi di Nikita Iya. Doyan Makan berikutnya. Bye.